fatwa bin Baz tentang mahwa Wahabi. Ya, mohon maaf ya. Biar mungkin saya karena jawab Jajal. Oke, guys, siap ya. Dia baca suruh jawab beliau. Ini apa nih? Anak besar ini nggak ada adab sama antum semua. Jadi kan gini ya, terus kalau mamanya, saya pikir kalau Gini, mamanya tema dakwahnya seperti ini Ustaz, saya kayak kurang sepakat gitu. Soalnya kenapa ini, untung saya megang hidayah nih ya. Kan Al-Ghazali kan ngomong di sini. Fa'ala mayul harisul mubil ala iktibasil ilmi musiru. Pokoknya intinya kan kalau antum pernah baca ini kan, kita kan nggak boleh istimal wujuhin nas. Saya juga tahu niatnya apa kok di sini kok jadi perang-perang kayak gini, terus pokoknya niatnya berkaitan sama dunia lah, apalagi nyerang sesama kaum muslimin gitu ya, yang sebenarnya itu satu lingkup Ahlussunnah wal Jamaah, cuma beda cara memahaminya, yang satu anti takwil, yang satunya bertakwil gitu. Oke. Ya kalau kayak begini Jal tuh boleh besarkan macam biasa Jal, yang nah gini ya. Oke, coba saya mulai ya. Jadi pertanyaan sampean itu tadi, mengapa kita terpecah-pecah gitu ya? ya nggih. Ya, mengapa kita terpecah-pecah? Sebenarnya kan gini ya. Nabi itu sudah bernubuah dalam hadis ya. Umatku ini terpecah menjadi 73 golongan. Gitu ya? Nggih. Nah, ya jadi perpecahan ini bukan kami buat, tapi itu pertama satu kemestian yang memang sudah dinubuahkan. Tidak bisa dielak ya. Ya. Nah, dan untuk apa perpecahan itu? Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sepakat? Ya, sepakat. Ya, sepakat. Oke. Jadi istilahnya kalau sudah sepakat, maknanya jawaban sudah terjawab. Ya, secara betul ya, karena sudah sepakat. Oke, terus sampean tadi mengutip kalam Imam Ghazali. Apakah sampean sudah membaca betul tentang kitab-kitabnya Imam Ghazali? Beliau belum semua, membuat Ustaz. kitab. Mungkin ini saya masih baru ikut kemarin nih hidayah. Iya. Sampean coba dulu baca Iljamul Awam ya, akidahnya orang awam. Seperti apa akidah itu yang disepakati? Ya. Di situ menulis bahwa akidah orang awam itu ya, yang pertama ya harus akidahnya awam itu yang pertama harus takdis. Apa itu takdis? Mensucikan Allah daripada beberapa sifat yang nakis ya. Apa itu sifat nakis? Yang pertama ialah menjisimkan Allah. Dan di kitab-kitab Imam Ghazali itu kalau sampean mengaji dengan secara talaki ya, dalam bab istawa itu tidak ada yang berani memaknai. Malah mereka ketika istawa ya istawa, mustawin ya mustawin. Jadi jangan pernah membaca kitab sedikit terus dimomokkan kepada kami, kan itu kan tidak patut ya, karena sepatutnya yang dibaca itu kan yang menyeluruh ya, yang menyeluruh. Dan Imam Ghazali itu betul-betul mensucikan Allah dari segala tempat, arah, dan juga jisim ya. Oke. Terus kenapa kami kelihatan menyerang? Ini pertanyaan yang terakhir kan. Kenapa kami kelihatan menyerang Wahabi? Kami tidak menyerang. Adanya kami di sini itu ialah kami ini asap di atas api. Kita pahami bahwa Wahabi itu datang kemudian, sementara Ahlussunnah ini dibangun sudah sejak awal, dari munculnya beberapa pahaman akidah seperti Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya. Aswaja ini muncul sudah. Kemudian kitab-kitabnya itu subur ya di Nusantara ya. Subur kitab-kitab Aswaja itu, baik dari Aceh sampai ke Jawa itu sama. Kitab Ahlussunnah itu sama kitab Aswaja itu. Kemudian mereka muncul di era Ibnu Taimiyah, dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus sekarang kitab itu dibuat senjata untuk menyalahkan kami, untuk menyerang kami. Nah, terus kemudian ustadz-ustadz Wahabi itu setiap kali ceramah ya, mereka serang amaliyah kami, di mana amaliyah itu adalah ikhtilaf bainal ulama, bukan ranah kita. Contoh tahlilan ya. Astagfirullah.
Sebentar dulu, dime dulu, Irlantoni, nanti saya teruskan. Kamu tanya ya, bolehkah ya mengatakan tahlilan itu munkar? Tidak boleh. Yang perlu disepakati itu kemungkaran itu adalah yang mungkarnya ijma. Contoh zina, mabuk, mencuri, itu ijma dan itu wajib kita perangi. Adapun tahlilan ini, seandainya kamu tidak setuju ya kamu diam. Kamu diam. Karena kami yang melakukan tahlilan itu ada hujah. Oke, segitu dulu Bang. Oh ya, terima kasih Ustadz. Itu sebenarnya walaupun saya masih kurang nangkep ya akar permasalahannya, kita ini sering bertikai terus ya. Kalau saya sih sebenarnya ya saya akui saya Asy'ari, tapi saya tuh nggak suka gitu lihatnya itu. Karena ya, sampean Asy'ari betul atau Asy'ari bodong? Sampean Asy'ari betul atau Asy'ari bodong? Asy'ari betul ya. Asy'ari betul. Asy'ari betul di rumah saya. Asy'ari yang betul itu. Karena saya lagi posting nggak di rumah. Ngaji saya pakai kitab Fathul Qorib. Oh, maksud saya Asy'ari itu dibangun bukan Fathul Qorib. Asy'ari itu dibangun oleh sifat 20 yang ditulis oleh Imam Sanusi dan sebagainya. Oh, itu kan akidahnya. Kalau mamanya fikihnya kan Syafi'i kan. Fathul Qorib itu maksudnya fikihnya Syafi'i. Sampean mamanya akidahnya pakai yang mana? Sama Umul Barohin. Oh, sampai surah Umul Barohim. Masya Allah, kalau sudah sampai Umul Barohim. Sampean sudah sampai Umul Barohim ya? Tapi belum masuk bab tengah Ustaz. Masih bab pertama itu pun besok masih ada yang perlu ditanyakan ke Ustadz saya lah, kan kami kan ngajinya tak lagi yang hukmul adli sama hukmul akli itu. Keren itu. Jadi begini ya. Ini sebelum melangkah jauh saya jelaskan dulu. Imam Sanusi itu mengatakan, Imam Haromen ya. Imam Haromen itu mengatakan begini, ya. Hukum yang 3, jaiz, mustahil, wajib itu adalah hukum akal. Ya, itu ada di Kifayatul Awam. Hukum yang 3, wajib, jaiz, mustahil itu adalah hukum akal. Maka ketika ada orang yang menolak ya tentang yang 3 ini, jaiz, wajib, mustahil, maka dia adalah orang yang tidak berakal. Nah, ini kan sampai sudah membawakan hukum akal ya. Ini jelas ini Imam Haromen seperti itu. Ya. Imam Burhan itu sebenarnya perkataan Imam dalam kitab Dusuki Yai. Man la ya'raf bil akli fahuwa jahil atau fahuwa la akal di situ. Di Kifayatul Awam ada ya. Di Kifayatul Awam ada. Tapi kalau menurut sejarah kan Imam Haromen lebih tua ya. Karena beliau lahir di tahun 400. Iya, sarahnya Umul Barohim. Oke, ini bentar ya ini. Soalnya tadi awal saya tuh pandangan saya tuh gini kan. Fungsi belajar yang begitu kan saya gunainnya buat bukan ngonter orang-orang Salafi. Kok saya gunainnya buat ngonter yang terjadinya sebenarnya musuh kita tuh pemikiran barat gitu. Kayak liberal, sekuler, itu kan yang terjadi lagi menjangkiti Islam Indonesia saat ini. Liberal, sekuler, terus materialisme segala macam lah, isme orang barat itu. Kan kalau saya lebih ngarahnya cerahnya mending situ sih. Soalnya mereka itu akan teriak-teriak akan tenang kalau semuanya itu Islam itu internalnya itu pecah, saling serang menyerang gitu. Wah, tambah sorak-sorak. Soalnya saya lihat begitu. Ya itu, apakah sampean tidak pernah merasa diserang oleh Wahabi? Wahabi itu kalau menganggap Asy'ari itu jijik. Kalau saya sih coba baca kitabnya Yai Jawas ya, Mulia dengan Manjat Salaf. Itu Asy'ari sesat itu. sesat. Nah, kan gitu kan. Oke. Bentar ini aja. Bang Mujahid, Ustaz Mujahid, gini aja. Ini kan ada Bang Erlan. Kita lihat dulu tanggapan beliau biar antum tahu gimana daripada kaum Wahabi. Oke, Bang Erlan, kenapa Anda mengatakan bahwa Asy'ari dan Maturidi itu sesat? Apa hujah? Siapa yang bilang? Gue bilang gitu aja. Enggak ada gue bilang kayak gitu. Yang bilang siapa? Guru ente? Guru saya siapa? Saya Islam, bukan guru-guruan. Bukan guru-guruan.
Orang tahlilan itu sesat Thailand. Tahlilan itu boleh nggak? Nah, anu ini. Nah itu harus lu tanyain sama yang bakal. Ini gimana? Ini apakah saya yang jaringan lelet atau gimana? Enggak aman. Gimana? Aman. Oke. Jadi Oke, begitu, Bang Pak Erlan, Mujahid, ya. Sekali lagi pertanyaan saya. Sekali lagi Bang Erlan, pertanyaan saya, Ya. apa hujah Bang Erlan mengatakan bahwa Asy'ari dan Maturidi itu sesat? Siapa yang bilang? Gue bilang kayak gitu emang. Kapan gue bilang kayak gitu? Berarti Bang Erlan tidak meyakin bahwa Asy'ari itu sesat, tidak kah? Tidak sesat. Ya entah kok nanyanya ke gua gitu loh. Lah, tadi di bawah Anda mengatakan sesat. Loh, sekarang kok nggak sesat? Gua udah ngaji bang di kajian yang lu sebut Wahabi itu bang, nggak ada namanya bilang-bilangin Sampun. segala macam, nggak ada ya. Kasian bener yang dituduh nggak ngakuin itu. Emang kau Oh, berarti tukang fitnah itu, kejam. oke. Abang ngaji di mana tadi katanya? Di Manhaj Salaf. Rukun wudu ada berapa Bang di Manhaj Salaf diajarkan? Ya orang gua baru ikut ini kok nanya itu, gua aja baru ikut ya. Ya, gini ya. Ini kan sejarah yang paling ngeri sekali ya. Sholat itu kan nomor satu ya. Sholat itu kan yang paling nomor satu ya. Iya. Sebelum kamu mengenal apa-apa, kamu belajar sholat. Nah, salah satu syaratnya sholat itu kamu harus belajar wudhu. Ini orang ini sudah akil balik ya. Jemputnya pun sudah panjang. Emang gue nggak tapi wudhu, wudhu nggak kecuali ngerti. gue nggak wudhu langsung sholat baru lu bahas gitu loh. Lah iya, kan kamu nggak tahu rukun wudhu. Lah terus wudhu kamu itu dari mana? Ya Syarat sesuai wudhu itu harus mengetahui lah. rukun. Coba hadisnya seperti apa coba? Hadisnya seperti apa coba? Lah, ya Ini itu yang ya, diterangin sama guru-guru. Iya, Baru coba yang sebut. Hadisnya seperti apa? Jangan sok-sokan hadis. Lu pikir salafi itu nggak wudhu itu? Saya tahu Wudhunya salafi nggak itu sah wudhu, gitu. tapi Itu kan mikirnya itu wudhunya kejauhan. salafi itu acakadut. Kata siapa? Cakadut. Sembrono. Lu pernah Kata wudhu saya di samping- ini. Lu pernah wudhu di Saya yang samping berkata, salafi saya nggak? bertanggung jawab. Pernah. Siapa orangnya? Kayak mana wudhunya? Khalid Basalamah itu mengatakan rukun wudhu itu ada Bang, dua, dia itu- seperti halnya rukun tayamu. Ini bisa gue sebut tayamum. Dia itu ngomong tayamum kepleset jadi wudhu. Enggak, kata-katanya jelas. Gini. Jelas itu kok. Saya nanti Siapa? selepas ini saya rekamkan ya perkataan Khalid Basalamah itu nih. Saya tahu rukun wudhu itu cuma dua selayaknya tayamum. Itu sudah tidak ada subtulisan. Perkataan itu sudah mantuk itu kalau di Aswaja itu. Nggak bisa dikatakan Iya. subtulisan. Kalau seandainya mengatakan, oh setahu saya rukun wudhu dua, ala ini mungkin bisa saja subtulisan ya, kepleset ya. Tapi katanya seperti ini. Ya setahu Oke. saya rukun wudhu Oke. itu dua, selayaknya tayamum. Itu mantuk, tidak ada subtulisan di situ. Oke lah kalau dia salah. Terus apa masalahnya? Gitu loh. Apakah semua orang Masalahnya salafi pasti wudhu dengan Gini, dua siap. itu? Nggak ada yang salafi yang wudhu cuma dua itu bang. Oke, gini ya. Masalahnya 380 ribu orang mata memandang di sini. Saya katakan kan, kenapa? Apa 300. masalahnya dengan Khalid 300 yang Basalamah? nonton cuma Dengar dulu. 40. Masalahnya Khalid Basalamah itu orang salah dikasih panggung. Bagaimana orang yang mendengarkan di bawah yang bodoh-bodoh seperti Erlantoni ini? Kalau gurunya Ya, kencing emang yang berdiri, dengerin muridnya wudhunya mesti cuma kencingnya dua. berlari. Astagfirullah. ini nyata. Yang bener dong, yang bener dong. Diskusi. Bener, ini sudah kata-kata nenek moyang saya seperti itu. Kalau gurunya kenceng berdiri, itu muridnya kenceng berlari. Gurunya aja Lu udah- goblok, kok apalagi muridnya. Ya udah lu uduk di samping orang salafi gitu. Kalau emang ada yang salah lu tegur. Coba. Makanya jangan dari luar, Bang. Mau ditegur di mana? Orangnya jauh. Kalau di dekat bukan saya tegur, saya sepak salafi itu. Bang, salafi itu di mana-mana ada. Antum di mana tinggalnya? Saya di Kuala Lumpur.
Dicari di situ pasti ada, mustahil nggak ada. Nggak Tempat ada saya di sini kampung salapi, ada nggak kok. laku. Nggak laku di sini salapi. Lucu. Kok lucu? Nggak laku di sini salapi. Salah Ya Allah mereka bang, tahu. grupnya itu banyak bang. Malaysia mengaji itu juga ada. Nggak usah. Aduh, Malaysia kocak. mengaji itu di mana? Yang ada itu jangan beberapa lucu. gelintir saja. Lucu. Lucu. Tempat gua di kampung pelosok ada salah. Iya. Lucu. Ya kamu saja orang paling satu. dengan kawan-kawan kamu. Orang tuamu pasti bukan salafi. Astagfirullah. Saya yakin, aku yakin ya orang tuamu bukan salafi. Karena salafi baru datang kemarin. Kata siapa baru datang kemarin? Kata saya ini yang ngomong nih di depan kamu nih masih hidupnya. Ustaz Jangan tanya Yazid kata itu siapa. dari tahun kapan ke Ya. Indonesia? Hah? Ustaz Yazid yang mengatakan asalnya sesat itu. Ya. Terus kamu nggak mengakui tadi. Ini gimana Wahabi ini? Aduh. Nggak ada cerdasnya sama sekali. Iya yang nggak cerdas itu siapa di sini? Ngomongin Irwan rukun Tony. wudhu cuma dua. Gini. Lu ngomongin rukun wudhu cuma dua. Lu datang ke blok Siapa? M, lu wudhu di sana. Lu perhatiin kalau ading wudhunya cuma dua. Gua berubah jadi bela lu gitu. Gini ya, saya tanya betul-betul ya. Ah, ya udah. Kalau ada Wahabi yang tahu rukun wudhu, itu Wahabi nyontek kitabnya Aswaja. Karena tidak ada satu kitab dari Wahabi yang menerbitkan tentang rukun wudhu. Wahabi itu tidak ada yang menerbitkan tentang rukun wudhu. Bahkan memang. tidak ada Wahabi itu yang menerbitkan tentang kitab-kitab seperti itu secara detail seperti Aswaja. Seandainya ada Wahabi yang tahu rukun wudhu, itu mesti Ya karena semua udah ada hadisnya gitu loh. Coba hadisnya bawa sini, jangan cerita hadis. Jangan cerita hadis, bawa sini hadisnya. Coba Bang Erlan, coba Bang Erlan sebutkan hadis rukun wudu. Coba. Ya Apa, enggak, Bang lu Erlan? kalau mau nyalain orang lu wudhu di sebelah dia. Kalau emang dia wudhunya salah lu tegur Iya, gitu. Bang Erlan, sebutin rukun wudu. Ya, sebutin hadis rukun wudu. Ya nanti kalau disebutin apa? Lu nyontek gitu kan? Gitu udah. Enggak, Baru saya Pak, disebutin. hormat macam ini sama kamu kalau pandai nyebutin hadisnya wudhu, dalilnya wudhu. Yuk. Semangat Bang Yang Erlan. jelas Yuk, yang lu semangat. fitnah itu sebelum sholat juga wudhu gitu loh. Iya, bukan. Coba Ya, kenapa jadi bahas gua? coba Lu sebutkan hadis Saya rukun ajari, wudu. lu saya ngehina ajari orang lain. Erlan. Gua bela orang Saya itu. Lu ajari. nanya pribadi gua. Kan lucu. Saya ajari Erlan. Sampun. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fahsilu Gini. wujuhakum. Bang, lu itu di sini teruskan. ngehina orang lain. Gua di sini buat ngebela orang itu. Ngapa lu nanya pribadi gua? Kan lucu. Yang saya hina siapa Erlan? Yang saya hina Ustaz siapa? Khalid segala macam lu hina. Lu bilang lu ngehina Saya siapa? katakan bahwa adanya kami di sini ini asap di Bilang atas salafi sapi. bahlul segala macam itu Kemarin, hina. Kamu dimi dulu 1 menit. Kemarin kamu mengatakan Aswaja minum air berkah-berkah. Ternyata Khalid itu ada air barokah loh. Khalid itu baca Quran di depannya ada air aqua. Saya buktikan itu bukan fitnah. Saya sedang membela amaliyah kami yang kamu hina. Ternyata Wahabi itu menjilat lidahnya sendiri. Fitnah. Fitnah Itu lagi. fitnah. Nggak ada Khalid itu menjual air doa itu fitnah. Itu air ruqyah. Ya Allah. Di ruqyah Iya, itu juga air doanya ruqyah bukan air doa diajarin. ya. Air ruqyah bukan air Itu doa juga ya. bacanya diajarin ke jemaahnya. Nggak usah. Iya, air ruqyah itu bukan air doa ya, Bang. Bang. Air ruqyah bukan Makanya air lu doa ya. lihat, lu lihat. Ya emang itu nggak sesuai sama dalil. Astagfirullah, kan lucu. Enggak Kalau mau nyelup-nyelupin sesuai tangan sama lu. dalil, Kan itu enggak. jangan ketika kami yang melakukan kamu hina, kamu ejek. Giliran kami melakukan kamu ejek, giliran kamu melakukan diejek nggak mau. Ya lo orang apa nyelupin tangan ke aqua. Dia tuh Ya. cuman bisa ngelakuin itu lu sendiri gitu. Salahnya di mana coba? Salahnya di mana coba? Ustadz Khalid doanya itu bacaannya diajarin ke orang lain itu biar dia ngurukia sendiri di rumah. Lu bawa aqua depan orang, lu celupin tangannya nih minum. Kan lucu. Kayak gitu jadi perbandingannya enggak Iya fair, gini nggak ya Jal. Ya. apa. Coba saya cakap dengan Safri Jal. Jal gini Jal ya.
Ketika dia melakukan membaca doa dengan Quran kepada orang lain boleh. Kita buat, kita dimaki-maki kurafat. Siapa yang buat? Bang Erlan, Balil. Enggak gini, gua masuk aswaja. Kalau lu nemuin orang salafi wudunya salah, Naik gua masuk aswaja. Atau Bib Uyainah, saya mau dukun dulu. Ayo tunjukin orang salafi wudunya salah. Gua masuk ini. Beneran aja. Enggak usah lah ustadznya, orangnya gitu yang udah lama ngaji di salafi wudunya salah. Saya tanya dengan kamu ya. Udah itu aja. Saya itu sebenarnya gua bela-bela, gua cium-cium kakek Habib itu beneran aja. Jangan nanti Gua datengin kuburan tiap malam beneran aja. Kuburan yang Habib itu, tapi lu nemuin orang salafi yang wudunya salah. Iya, dengar dulu. Kamu dimir dulu saja betul-betul ya. Pada awalnya begini Erlan. Kami itu tidak pernah menyalah-nyalahkan. Lah akan tetapi syarat wudhu itu harus tahu rukun dan sunnahnya dan yang membatalkannya. Oke, nyampe di situ oke, gua sepakat. Nyampe di situ oke. Tapi apakah orang salafi wudhu itu rukunnya itu nggak dilakukan? Dengar dulu. Oke, Mas, didengerin dulu Mas, jangan dijawab dulu Mas. Jadi detailnya enak ya. Pendaftaran TNI ya. Syarat-syaratnya terpenuhi, termasuk tinggi 165 contoh. Kamu itu cuma ada tinggi 165, tapi tidak ada kelulusan ijazah walaupun SD, kamu datang. Gini Padahal Bang, kamu sudah merasa diterima ya itu. ini yang gua sebut, Padahal sudah merasa betul itu. Apakah itu sah untuk jadi TNI? Ini yang gua sebut enggak tadi. lah, syaratnya tidak diketahui kok. Itu kan baru namanya itu. Ini yang gue sebut tadi ya, maaf ya, gue di sini gue ya, soalnya ini room udah kacau. Tadi gue. syarat TNI apa? Tingginya 165, dia itu lulus Ya, SMA terus itu contoh. enggak, syaratnya apa aja masuk TNI? Ya harus tahu. Kamu sebelum masuk TNI itu kamu harus tahu tentang ya terma dan syarat ya. Kamu harus baca dulu, kamu harus penuhi, terus kamu harus masuk. Kalau sekedar ngasal saja, belum tentu kamu diterima. Kok ngasal? Iya, coba saya tanya kamu, sebutkan rukun wudhu. Syarat wudhunya ada berapa? Coba sebutkan sama saya. Coba sebutkan sama Kok saya. ngakunya Islam? Gini. Kok ngakunya Enggak, Islam misalnya- tapi disuruh sebut misalnya ya, rukun wudu nggak tahu. Coba dulu Bang Erlan, sebutkan aja rukun wudu itu ada berapa di Ada 6. Ada 6. Masa Allah Apakah sudah dia udah tahu. ajarkan? Ini kan Ya udah. sudah ada perkembangan ya berbanding Khalid Basalmah lah. Seharusnya kamu yang di Iya, atas panggung, jangan Khalid. Astagfirullah. Iya. Ya betul lah. Bentar ya. Berarti rukun wudu ada 6. Coba sebutkan mana-mana saja. Apa Ya yang itu pertama? emang nggak pernah diajarin. Terus masalahnya itu di mana? Lah, enggak, sebutkan saja. Apa-apa rukun wudu 6? Apa yang pertama? Ya. Apa yang pertama? Udah. Ya. Cukup. Itu ya, gua masuk salafi, gua cium kaki Habib. Kalau emang ada. Iya, udah itu Bang, aja. sebutkan Udah. saja apa rukun wudu Lu yang itu pertama itu apa? nyerang dari luar, cemen bukan laki. Lah. Lu tuh nyerang dari luar, lu berani nggak datang ke kajiannya itu? Lu bilang lu tuh salah gitu. Ayo debat sini gitu. Berani nggak? Iya gini ya. Nanti kami datang, Bang nanti Tony. kami dikatakan Iya, tukang iya barin udah. kuburan, pengajian. Bang Tony, saya di Aceh Bang Tony, saya di Aceh. Saya kalau Anda datang, saya siapkan bahsul masail untuk kita berdua aja. Banyak Ustaz, banget Aceh mengaji itu ada. Itu ada di sana, nggak usah jauh-jauh. Ya udah Bang Erlan, rukun wudu aja. Apa yang pertama? Diajarkan di Salafi. Lu nyerang orang, gua bela orang itu, lu Lah, nyerang kok nyerang pribadi. orang? Rukun wudu yang pertama itu apa? Lucu. Ini Kalau ajaran seandainya lu dia tahu selama dia kaji DNU itu gini. jiplak kitabnya Aswaja. Karena Salafi nggak ada kitabnya yang menurut rukun wudhu ada 6. Bang Tony, apa rukun wudu yang pertama itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Lihat Google aja nggak apa-apa. Apa rukun wudu yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah? Baca typing itu bisa menolong kamu itu Erlan. Baca typing itu.
Enggak, gua enggak perlu jawab itu. Karena lu bahas kemana, gua jawab, lu bahas kemana gitu loh. Iya. Apa gunanya? Eh, Apa gunanya? Ya Allah, bentar lagi. Rukun wudu yang pertama itu apa? Ya apa gunanya di lu gitu loh. Ya Allah. Gunanya di lu itu apa? Lu itu siapa? Lu itu guru. Enggak, gini. Yang harus Islam harus lewat lu gitu. Harus pemikirannya sama kayak lu baru Islam gitu. Ya Kan Allah. lucu. Ini Ngomong penonton orang 45 ngomongin orang. orang takfiri. Yang takfiri itu lo orang di sini, goblok. Astagfirullah. Ya udah, dituduh saya takfiri juga nggak apa-apa. Ya Cuma memang saya takfiri. sebut. Iya udah, saya Lu takfiri. bilang Wahabi sesat, itu takfiri, boy. Iya, saya Jelas-jelas takfiri ya Wahabi udah. itu Islam. Ya udah, saya takfiri nggak apa-apa. Coba sebutkan saja rukun wudu yang pertama apa? Apa rukun wudu yang pertama apa? Yang diajarkan oleh Rasul. Apa bang? Saya nggak apa-apa disebut takfiri, terserah. Saya tanya sama bang, apa rukun wudu yang pertama? Bang Doni, waduh, Gimana bang? Iya, enggak itu gimana Bang Doni. Iya, coba disebutkan saja rukun wudu yang pertama. Gua perlu jawab, walaupun gue belajar juga nggak bakal gua jawab. Karena tujuan gua naik itu bukan jawab pertanyaan lu gitu loh. Nah, terus ini Tujuan naik untuk takiyah dia, untuk takiyah. Untuk takiyah, Iya. lu lah temenan sama ini sih ya udah, Bang Erlan. Tadi Bang Erlan mengatakan saya ini takfiri. Oke. Saya simple pertanyaan saya kepada Abang. Gua naik itu, gua mau nanya, bukan mau ditanya. Astagfirullah. Sebutkan saja. Gua naik itu mau nanya, bukan mau ditanya. Tanya apa ya, Mang? Kenapa orang kajian dibubarin? Gitu loh. Oh, Ya. Tanya Nanya itu aja gua. sini. Saya jawab boleh, saya jawab boleh. Kenapa orang kajian dibubarin? Karena yang dikaji itu ajaran sesat. Ajaran Sesat sesat, dari wajib mana? dibubarin. Sesat dari mana yang dibawain aja? Hadis-hadis sama Hadis ayat-ayat apa yang Al-Quran. dibawain sebut sini? Hadis apa yang dibawain? Makanya itu lu datang dulu ke kajiannya baru lu bilang sesat, Bang. Sudah, Wahabi itu mengatakan orang tua Nabi di neraka ini sesat terpaling berat itu. Itu paling teruk itu, paling ngeri. Orang tua nabinya dikafirkan. Wahabi. atau gini Salafi katanya Al-Quran hadis. Bang Erlan, apa beda antara ayat tasyabihat dengan ayat muhkam? Itu aja. Quran hadis ini. Coba Bang Eh, Erlan. gua ini baru belajar lu, Bang. Oh, baru belajar. Dan gua belajar di sana itu nggak ada hina-hinaan kayak gitu, Bang. Demi Allah. Berarti Bang Tony. ayat muhkam nggak kenal, ya, ayat sudah tasyabihat nggak bersatu. kenal. Ustadz Syafiq kemarin ke Lampung itu, yang dibawain apa, Bang? Suruh bersatu, Bang. Bukan terpecah-pecah merasa paling benar, enggak. Oh, kata siapa? Ikan Ustaz. Itu Ustadz Syafiq loh ke Lampung kemarin ada kajiannya awas tafaruk. Itu ada loh. Kenapa jaringan? Hah? Kenapa jaringan? Halo. Itu Bang Nggak ada menghina sama sekali, Bang memang nggak ada. Doni. Demi Allah. Bang Erlan. Jadi- Bang, Gue malah ngajak bapak gue pas itu ke sana. Demi Allah, nggak ada Bapak kata-kata kamu, menghina. bapak sama kamu sekali kok nggak bawa ke ajaran sesat? Anak durhaka ini. ada. Gue yakin Salafi nggak sesat gitu. Orang yang udah diberi tahu sesat, Bang. Ya udah, terserah lu mau bilang sesat juga, lu bukan nabi yang bilang sesat gitu loh. Tenang aja. Nabi yang bilang kok. Ya kamu udah itu terserah. bukan Nabi. Nabi yang bilang melakukan Nabi bid'ah yang bilang. neraka. Udah. wow, keren nih. Coba Bang sebutkan hadis itu bagaimana? Nabi mengatakan. Gua juga udah punya keyakinan itu, lu punya keyakinan yang lain, ya udah. Kita Apa sama-sama keyakinan punya keyakinan gitu loh. Apa keyakinan Abang? Apa keyakinan lu? Hah? Bang, apa keyakinan lu? Ya keyakinan gua salaf itu benar gitu loh.
kok Salafi kenapa bisa mengatakan Salaf itu benar? Apa Ya hujahnya? karena yang dibawa nggak aneh-aneh, cuman Quran hadis udah. Yang dibawa Quran hadis. Abang abang belajar surat Nggak ada bawa mana? kitab-kitab Ya, apa lah ya. enggak ini. Oke, abang kan belajar Al-Quran. Surat-surat ayat-ayat yang muhkam dalam Al-Quran itu mana-mana, Bang? Lu nanya pribadi gua, lu ngehina orang, gua bela orang itu pribadi? nanya pribadi gua. Ya Allah, itu bukan pribadi, Bahlul. Sakit hati, oh. Tuh kan. Dibilang bahlul itu ini Emosi aku. belajar lama-lama teriaknya bahlul. Allah, sakit emosi Gua aku. yang belajar baru kayak gua aja nggak pernah lu ini apa dengar ustadz ngomong bahlul gitu. Ya Allah. Kayak gini yang dibilangin paling bener. Aduh, sore dah. capek. Bang Doni, Saya emosi kamu aku tak nih. ingat tadi sore dah. Katanya ngaji Quran hadis. Surat muhkam nggak tahu. Surat tasbihat nggak tahu. Ayat-ayat Dibilang tasbihat Balul nggak tahu. marah. Dibilang Balul marah. Bang Doni, kamu nggak ingat tadi sore ngehina Habib Hadi itu kayak gimana? Emang dia tolol dia. Ya kan? Lah, gue mah fair-fairan aja. Yang tolol gue bilang tolol di sini. Kalau yang berilmu gue bilang berilmu. Fair-fairan Giliran aja. kamu dikatakan Balul marah, nangis. Inilah Enggak, Wabi. gue marah. Kalau Selalu emang merasa orang itu terzalimi. tolol ya tolol, gue sebut tolol. Gitu loh. Oh gitu ya. Jadi kamu doang yang berhak gitu ya. Aku baru ngerti ya lu. Bukan gue yang berhak. Ya lo orang nyebut gue orang goblok ya nggak apa-apa. Gitu loh. Bang Tony, kalau belajar di Ahlu Sunnah itu, pertama kita belajar itu diajarkan rukun wudu, rukun salat, itu. Kalau di Salafi itu apa yang diajarkan pertama kali? Diajarkan tauhid yang pertama. Diajarkan tauhid. Ya udah. Tauhid yang abang tahu itu apa tauhid? Mengesahkan Allah dan mengibadahinya, dan tidak ada sesembahan selain dia gitu yang berhak diibadahi. Ya, pandai, Bang udah pandai. Berarti diajarkan pertama tauhid. Alhamdulillah. Yang kedua diajarkan apa, Bang? Kita Bang? Sesudah tauhid Tahu. itu apa? Apa? Ya gue baru Contoh, baru di bab tauhid gitu loh. Gue belajar lama itu baru fokus Baru di bab tauhid. lu nggak diajarkan bab. Gue paling Berarti belajar lama baru fokus di tauhid. Contoh Iya. kalau kami itu kalau kami di pondok pesantren tuh tauhid pertama diajarkan kitab, kalau kitab tauhid kami ada kitab Aqidatul Awam, ada Sanusi contoh. Kalau di abang itu Coba kitab apa? Yal gini Yal. Dalam bertauhid, Oke. dalam bertauhid ya. Yang pertama kali itu apa? Dalam bertauhid, mengenal Allah itu seperti apa? Karena tauhid itu kan mengesahkan Allah ya. Allah sebagai pencipta gitu. Allah sebagai pencipta. Allah wujud tidak? Allah sebagai pencipta dan Allah wujud atau tidak? Apa? Pertanyaannya. Allah itu wujud atau tidak? tidak. Tidak wujud. Maksudnya wujud. Maksudnya Allah itu wujud. wujud atau tidak? Wujud enggak. Oh, Maksudnya Allah nggak wujud. Nah, inilah orang tua kamu kau ajak ke kajian ajaran sesat ya, parah kau ini, durhaka betul. Berani mengatakan Allah tidak wujud. Allah tidak wujud. maksudnya wujud itu apa? Astaga, astaga. Katanya lama belajar tauhid. Wujudnya juga ada. Oh, wujud itu ada ya. Ya ada lah, ya wujud. Ya emang ada lah. Semua orang Islam ya mengakui itu. Dalilnya. Gue bilang gue di sini awam. Ya, Iya, jangan karena kan Wahabi itu kan harus dalil ya. Tak kan, ya seawam-awamnya Wahabi kalau belajar tauhid dia harus tahu dalilnya. Ngeri ini Allah tidak Iya wujud. memang Ya. ada, tapi ya gue nggak ingat gitu.
Nggak ada di Wahabi itu, nggak pernah ada yang berani memberi dalil Allah itu wujud. Nggak ada di Wahabi, tidak ada, karena di Al-Quran itu tidak ada perkataan Allah wujud. Saking jumutnya Wahabi itu, seperti kamu bingung mengatakan Allah wujud atau tidak, itu bingung. Setelah kepentok seperti ini baru terpaksa mengatakan, oh iya ternyata Allah itu wujud. Nah, itu rata-rata Wahabi seperti itu. Lucu. Ya jangan diketawain ya, kasihan. Enggak, saya nggak ngetawain, tapi kejam ya mengatakan Allah tidak wujud, itu kejam ya. Itu ajaran Siapa yang siapa? bilang? Ya Allah itu wujud. Wujud dalilnya mana coba? Wujud. Mana dalil itu? Gitu. Ini ada yang cerdas nih. Makanya orang banyak meninggalkan aswaja itu ya, karena begini kualitasnya. Iya kayak gini. Ini udah keseluruhan kayak gini. Cara mereka menahan jamaahnya itu kayak gini. Justru begini Irlantoni ya, ketika orang meninggalkan aswaja itu sama saja dia masuk ke dalam jurang neraka. Astagfirullah. Jadi aswaja paling benar gitu. Betul. Nggak takfiri Yakin, kayak gini. aku yakin. Ya? Kayak gini nggak. Assalamualaikum. Kayak gini nggak takfiri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak takfiri. Takfiri itu apa, Bang? Enggak dulu. Takfiri itu apa? Itu paling benar itu nggak takfiri. Enggak. Gila. Enggak, aku kita aja biasa aja kok. Gini yang bilang nggak takfiri itu kayak gini. Ustadz Saya Wahabi yang semuanya bilang ini. takfiri. Iya betul, karena dia mengkafir-kafirkan orang, bahkan orang tua Nabi saja dikafirkan. Orang tua Nabi itu dikafirkan, asal aja mana berani. Jadi ingat kata-katanya Sayyid Al-Maliki aku. Antara Syiah sama Wahabi itu kayak tai di belah dua. Nih, kayak tadi belah dua, kiri kanan najis. Dah kabur, Bang. Erlan. Keren ya, berani mengatakan Allah tidak wujud Kok ya. kabur? Oh, Ntar lagi pergi itu Wahabi Salafiyah. Iya bang, iya bang. Wahabi apa sih bang? Wah, itu adalah ajaran-ajaran baru